Dan lalu apa yang menyebabkan pelaku ini nekat melakukan pembunuhan terhadap 6 orang yang merupakan satu keluarga? Kita akan berbincang bahas kasus ini bersama dengan kriminolog dari Universitas Indonesia, Ferdinand Andilolo, yang sudah bergabung di studio Kompas TV. Selamat petang, Pak Ferdinand. Selamat petang. Dari kasus pembunuhan ini, apa yang dilihat dari Pak Ferdinand? Polanya seperti apa? Apakah ini diperkirakan memang pelakunya tidak jauh dari kerabat atau orang yang dikenal dari keluarga? Ya, pertama saya menyampaikan dulu ucapan duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua adalah sampai saat ini kita belum bisa menentukan siapa pelakunya dan apa motivasinya. Tetapi kalau di dalam dunia kriminologi, secara sederhana itu ada tiga elemen yang membuat kejahatan itu terjadi. Pertama itu adalah pelaku yang termotivasi. Kalau dari gambaran yang ada sampai saat ini, kita sudah bisa melihat bahwa pelaku itu termotivasi. Kemudian kedua adalah ada target yang mudah. Dan bisa kelihatan dari sini betapa mudahnya pelaku itu menerobos ke dalam. Itu berarti ini adalah target yang mudah. Dan yang ketiga itu adalah adanya pengamanan yang kurang atau tidak capable, dan itu bisa kelihatan dari situasi yang sekarang ini bahwa pengamanannya masih mudah ditembus. Kita bahas satu-satu. Pertama dari motivasi untuk melakukan pembunuhan ini. Apakah ini bisa kita katakan sama dengan niat, ada dengan maksud dengan sengaja untuk melakukan perbuatan ini memang sudah direncanakan, sudah berencana, Pak Ferdinand? Untuk menjawab itu pertama-tama harus ditemukan dulu pelakunya, baru kemudian bisa dilihat apakah dia ada niat, ada kelalaian, apakah ada kemudian timbul emosi sesaat kemudian terjadi tanpa direncanakan atau tidak. Ya. Tapi pada tahap ini belum dapat dikatakan motivasi atau elemen psikologis apa yang mendorong terjadinya kejahatan ini. Kita melihat ada akibat hukumnya di sini, ada orang yang terbunuh, jadi ada pembunuhan yang terjadi, tapi kita tidak tahu seperti apa kategori pembunuhan ini, apakah berencana atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari sequence ya, dari kronologinya sejak awal, ada misalnya CCTV yang rusak, misalnya dirusak, apakah ini bisa menyiratkan salah satu petunjuk bahwa ini ada kemungkinan, kita katakan kemungkinan ya, ada kemungkinan dilakukan dengan sengaja memang? Kerusakan itu harus ditentukan dulu, apakah kerusakan itu terjadi sebelum kejadian ini atau pada saat kejadian ini. Baru kemudian bisa kita simpulkan bahwa itu sengaja atau tidak. Tetapi kalau melihat dari data yang ada sampai saat ini, itu tidak adanya pengerusakan ketika masuk, begitu tidak adanya force entry ketika masuk, itu juga merupakan salah satu indikasi bahwa pelaku itu punya akses ke dalam. Dan ketika dia punya akses ke dalam, itu bisa dua hal. Pelaku itu dikenal oleh korban atau orang di sekitar situ sehingga memberikan akses kepada pelaku. Atau kedua, pelaku memanfaatkan kelengahan korban, jadi dia bisa menyusup ke dalam. Jadi kalau kita kategorikan, bagaimana kita bisa, ini kan pelakunya belum diketahui ya, tapi kalau dari akibat yang terjadi, bagaimana kita bisa kira-kira memperkirakan lah, apakah ini berencana atau tidak? Apakah ini memang murni pembunuhan atau memang ada motivasi lain? Pada tahap ini terlalu banyak kemungkinan, jadi harus diketemukan dulu pelakunya untuk mempersempit kemungkinan itu. Tetapi ada beberapa hal yang bisa disampaikan, bisa saja kemudian sudah dilakukan pengamatan. Oke, kita tahan dulu Pak Ferdinand sebentar, kita akan lihat juga ada pernyataan dari Erlingga dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia di lokasi kejadian. Dari kacamata secara psikologi maupun ilmu dari kriminolog itu ada apa? Nah, seperti itu, dan yang pasti di sini kami sangat-sangat prihatin apa yang terjadi dan keluarga korban juga sangat-sangat trauma. Oleh karena itu kami hadir di sini. Ya, kita sudah koordinasi dengan Polda Metro dan yang pasti KPAI di sini melakukan, karena di sini ada korban, tidak hanya korban anak tapi sebagai saksi kunci juga adalah anak. Di sini kita memastikan kalaupun memang dia menjadi saksi kunci, tidak untuk trauma-trauma yang lebih. Itu
Itu tadi pernyataan dari Erinda, Komisioner KPAI, yang terkait dengan kasus ini juga ada korban anak. Ada 2 korban anak dalam kasus pembunuhan ini. Dan tadi kita sambung lagi soal dalam tahap ini masih terlalu banyak kemungkinan untuk menentukan apakah ini pembunuhan murni, apakah pembunuhan dengan rencana atau perampokan disertai pembunuhan. Nah, tapi dalam tahap ini apa yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan bukti atau kemungkinan itu, Pak Ferdinand? Yang paling jelas adalah pertama adalah mengamankan TKP itu ya. Saya kalau boleh saya memberikan sedikit catatan kritis kepada polisi bahwa ini adalah tempat kejadian perkara, crime scene, tempat terjadinya kemungkinan kejahatan. Jadi tidak bisa diperlakukan seperti pasar malam. Oleh karena itu harusnya perimeter pengamanan itu harus diperluas di situ. Jadi paling tidak ada 3 ring di situ. Ring di dalam itu hanya khusus untuk seperti Inavis, tim identifikasi yang masuk, tidak boleh ada orang lain. Walaupun itu pejabat dari instansi manapun tidak boleh, karena itu hanya boleh yang teknis. Kemudian yang kedua, itu pengamanan itu untuk tenaga-tenaga pendukung. Oleh karena itu masyarakat dan media sebaiknya ada di ring ketiga. Dan itu juga sangat membantu pengelolaan. Seperti tadi ada K9. Anjing akan bingung kalau begitu banyak bau, begitu banyak di situ. Oleh karena itu kalau dimundurkan, itu K9-nya bisa lebih leluasa bergerak dan juga TKP tidak rusak. Untuk tadi misalnya memburu pelaku, bisakah kita ketahui kira-kira berapa lama ini maksimum K9 tadi bisa bekerja? Artinya maksimum waktunya berapa lama dari waktu kejadian? Kalau kita tahu kan ini katanya sudah dari sejak kemarin sore menurut informasi. Sebenarnya kalau dari kemarin sore itu ada beberapa belas jam. Itu tentu pelaku itu bukan hanya meninggalkan sidik jari kalau dia agak ceroboh ya. Tapi yang jelas kan dia punya bau ya, scent ya, hawa itu sudah cukup untuk anjing pelacak. Cuman masalahnya sekarang adalah apakah kemudian lokasi itu terkompromi dengan masuknya begitu banyak orang yang tidak ada kaitannya dengan di situ. Ya mungkin saja ada orang kaitan emosional, tapi kalau secara profesional mereka tetap harus berada di luar itu. Kalau sekarang sudah bercampur agak susah. Dalam tahap ini untuk menyelidiki kasus pembunuhan seperti ini, biasanya ada berapa kemungkinan yang dipetakan Pak Ferdinand untuk mengetahui kira-kira petunjuk awalnya ini kasus apa sebenarnya? Ya, polisi atau penyidik tidak menutup segala kemungkinan. Polisi tidak menyimpulkan apakah ini perampokan, apakah ini hal yang lain, apakah ini dilakukan oleh orang dekat, orang asing. Semua dibuka kesimpulan yang tergantung dari data dan fakta yang nanti akan dikumpulkan. Oke, data dan fakta ini kan masih dikumpulkan, tapi kalau kita lihat dari jumlah korban, ada 11 orang yang disekap dalam satu rumah. Untuk menerka kira-kira ada berapa orang pelakunya, bisakah kita simpulkan bahwa ini pelakunya lebih dari orang yang menjadi korban atau seperti apa? Sekarang kita lihat jumlah orang yang disekap itu, kemudian juga secara fisik mereka seperti apa. Kalau dilihat hitungan normal, agak susah kalau satu orang. Agak susah. Kecuali orang ini sangat dominan secara fisik dan sangat dominan secara kontrol, secara psikologis bisa. Tetapi biasanya kalau begitu banyak korban dan ada beberapa orang dewasa, itu kemungkinan lebih dari satu. Lebih dari satu? Apakah bisa lebih dari orang yang menjadi korban, jumlahnya ada kemungkinan ke sana? Bisa jadi. Tapi kalau untuk satu orang sendiri, itu tidak mungkin, sulit ya? Mungkin saja, tetapi mungkin harus dia punya kekuatan yang sangat ekstra, baik secara mental maupun secara fisik. Berikutnya kan yang dicari adalah apakah orang ini membawa senjata atau tidak. Nah kemungkinan ini kalau kita lihat dari kondisi korban yang juga sebagian ada yang terluka, sebagian besar terluka, dan semuanya begitu sulit untuk melakukan perlawanan, ada kemungkinan untuk itu kalau dari data-data awal. Selalu ada kemungkinan untuk itu, tapi untuk memastikan bisa kemudian diwawancarai korban yang selamat. Kalau dia masih mempertahankan kesadarannya pada saat itu, dia bisa kemudian mendeskripsikan siapa pelaku dan alat apa yang dipakai. Untuk
mencari tahu kronologisnya seperti apa yang menjadi saksi kunci, apakah korban yang selamat itu, Pak Ferdinand? Itu utamanya iya, korban yang selamat itu kemudian juga bisa didukung juga dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan di situ. Apakah mereka kemudian memperhatikan sesuatu yang mencurigakan, apakah ada kendaraan, apakah ada orang, ataukah ada apa. Itu bisa melebar. Jadi lingkaran pertama dulu adalah korban, itu kemudian akan melebar ke tetangga, kemudian ke lingkungan sekitar. Oke. Termasuk kan kondisi rumah pada saat kejadian dan pasca kejadian ini akan menjadi data utama bagi kepolisian. Kalau tadi, menurut informasi dari saksi mata, sementara bahwa dari luar tidak ada kerusakan kecuali CCTV yang dirusak dari bagian rumah, tapi dalam rumah memang berantakan. Artinya ada kemungkinan bahwa pelaku ini bisa dengan mudah masuk begitu ya, kalau kita lihat? Kita melihat, kalau dilihat secara sekilas, kemungkinan itu adalah lini pertahanannya cuma pintu pagar itu saja. Itu cuma satu. Begitu lini pertahanan itu tertembus, kemungkinan ada lini pertahanan kedua adalah pintu rumah. Tetapi kalau dilihat bahwa tidak ada kerusakan, maka lini pintu pagar dan lini pintu rumah itu tertembus ke dalam. Pelaku bisa leluasa karena kalau dilihat visualnya tadi itu pagar tinggi, itu ketika pintu ditutup tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Jadi kerugian juga untuk yang ada di dalam rumah, akhirnya orang lain tidak tahu ada keributan apa pada saat itu, ada kejadian apa di dalam rumah. Itu dua sisi mata uang. Satu keuntungan karena membuat satu sistem teritorial pertahanan, tapi satu kerugiannya ketika teritorial pertahanan yang tertembus, orang lain tidak bisa melihat ke dalam.